lail alan nahar wa mukawwirin nahari alal lail. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampai ibadah, kita saged ngelampai salat Jumat. Salawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang minulya, monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa meningkatkan keimanan lan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu menuntut ilmu ad-din dan mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kehidupan kula lan panjenengan sedaya di dunia lebih-lebih di akhirat kita saged berbahagia. Khutbah menika keutamaan menghadiri majelis ilmu. Kula lan panjenengan sedaya ketika menghadiri majelis ilmu kita mendapatkan begitu banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari di jalan tersebut suatu ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan orang tersebut jalan menuju surga. Kula lan panjenengan sedaya ketika keluar rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu ad-din, ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk sampai kepada surga. Dalam hadis menika wonten pelajaran ingkang saged kita ambil, yaitu innal jaza min jinsil amal fil khair wasyarr. Sesungguhnya balasan amal sebagiannya itu dalam bentuk amal tersebut. Kula lan panjenengan sedaya ngelampai suatu amal, dan amal ini ada balasannya bermacam-macam. Sebagian dari macam-macam balasan amal itu bentuknya seperti amal tersebut. Satu contoh misalkan dalam hadis Rasulullah, mayyarham yurham, siapa yang punya kasih sayang kepada sesama manusia maka dia akan dikasih sayangi Allah. Jadi amal bentuknya kasih sayang dibalas dengan bentuk Allah menyayangi dia. Demikian juga di dalam hadis ini, seseorang yang berjalan menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu ad-din, maka sebagai balasannya itu seperti bentuk amal itu, yaitu Allah memudahkan jalan orang tersebut untuk mencapai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal jaza min jinsil amal fil khair wasyari, sesungguhnya balasan amal sebagiannya
itu dalam bentuk amal tersebut. Baik amal itu jelek atau amal itu baik, balasannya adalah sama dengan amal tersebut. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya hidayatul bayan tasabbabat bihidayatit taufik. Hidayah bayan itu menjadi sebab orang mendapatkan hidayatut taufik. Jadi hidayah dibagi oleh para ulama ada dua, hidayatul bayan yaitu petunjuk yang berupa penjelasan, petunjuk yang berupa keterangan. Al-Quran hidayatul bayan, Rasulullah hidayatul bayan, hadis hidayatul bayan, ceramah para ulama hidayatul bayan, yaitu petunjuk berupa keterangan. Dari hidayatul bayan ini kemudian akan bisa menjadikan penyebab orang itu mendapatkan hidayatut taufik. Hidayah taufik itu adalah petunjuk di mana hati kita itu digerakkan oleh Allah, diberikan ilham oleh Allah untuk melakukan suatu ketaatan. Kula lan panjenengan sedaya pergi ke masjid sholat Jumat, dan kita pergi sebelum khotib naik mimbar. Kenapa kita pergi sebelum khotib naik mimbar? Ini disebabkan hidayatul bayan, bahwa keutamaan orang yang datang ke masjid di waktu khutbah Jumat, di waktu hari Jumat, ketika di hari pertama, di waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu ada keutamaan. Tetapi ketika khotib itu sudah naik mimbar, maka keutamaannya itu hilang. Bukan berarti balasan sholat Jumat itu hilang, tidak. Jadi jangan salah paham bahwa ketika azan Jumat dikumandangkan terus kita masuk masjid tidak mendapatkan sholat Jumat, tidak. Para ulama tidak ada yang berpendapat seperti itu, dan ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah menunjukkan, misalkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil kalian pada hari Jumat, bersegeralah. Ini maksudnya ketika kalian mendengar azan Jumat, kalian berada di rumah, kalian berada di suatu pekerjaan, bersegeralah untuk menuju sholat Jumat. Tetapi bukan berarti kemudian kita menganjurkan untuk datang di waktu setelah azan. Jamaah ingkang minulya, kita kembali bahwa hidayatul taufik itu disebabkan hidayatul bayan. Hidayatul taufik itu yang punya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, jangankan kita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri tidak punya yang namanya hidayatul taufik. Anta mundir, engkau Muhammad adalah hanya pemberi peringatan, tidak lebih dari itu. Engkau tidak bisa memberikan hidayatut taufik kepada siapapun. Jamaah ingkang mulya, di dalam hadis ini juga menunjukkan al-khuruj fi talabil ilmi aqwa, keluar untuk menuntut ilmu itu lebih kuat pengaruhnya minasakini fil bait, daripada menuntut ilmu itu di rumah. Jadi walaupun menuntut ilmu itu semuanya baik, di rumah, di luar rumah itu baik, tetapi hadis ini menunjukkan bahwa keluarnya seseorang dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, pengaruhnya dalam memperoleh hidayah itu jauh lebih kuat daripada dia mendatangkan ulama di dalam rumahnya. Jadi misalkan panjenengan nggak ada anak, kemudian diprivati, diberi les, didatangkanlah guru les membaca Al-Quran atau apa, itu pengaruhnya kalah dengan anak kita itu kita suruh ke rumah seorang yang akan memberikan les. Jadi anak kita keluar untuk menuju rumah guru atau ustadz yang akan memberikan les, itu jauh pengaruhnya lebih kuat daripada hanya kita datangkan
semakin jauh semakin kuat pengaruhnya. Karena di dalam hadis ini menyebutkan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan, ini menunjukkan bahwa orang ini jelas keluar rumah. Siapa yang keluar rumah menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmunya Allah, maka dia akan mendapatkan hidayatut taufik. Berupa apa? Dia akan diberikan Allah hidayah untuk melakukan amal solih yang menyebabkan dia ini masuk surga. Kemudian keutamaan yang kedua, berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dianggap hasan oleh Al-Arnaud, Albani, dan dianggap sahih oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man dakhala masjidana hadza, siapa yang masuk masjidku ini, liyata'allama khairan, dengan tujuan untuk mempelajari suatu kebaikan dalam arti ilmu ad-din, aw liyu'allimahu, atau dia mengajarkan, jadi murid atau guru, kana kal mujahidi fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Seorang murid atau seorang guru, dia menuju rumahnya Allah, menuju masjid dalam rangka bagi seorang murid untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, bagi seorang ustadz untuk mengajarkan suatu agama, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sebagian ulama menjelaskan dia disamakan dengan seorang mujahid itu karena sama-sama menegakkan agama Allah. Seorang mujahid yang berperang dengan orang-orang kafir dalam rangka menegakkan agama Allah, dalam rangka membela agamanya Allah. Demikian juga seorang murid atau seorang guru mempelajari ilmu agama dalam rangka menegakkan agama Allah, supaya ajaran Islam menyebar di seluruh dunia. Bahkan sebagian ulama, menurut athar dari Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwasanya tintahnya ulama, yuzanu midadul ulama ma'adami suhada, tintanya ulama itu kalau ditimbang dengan darahnya suhada, lebih kuat tintanya ulama daripada darahnya suhada. Karena begitu pengaruhnya luar biasa ilmu agama tersebut. Jamaah ingkang minulya, menawi kula lan panjenengan sedaya jihad di jalan Allah, perang dengan orang-orang kafir, maka resiko terbesar kita adalah mati. Dan mati kita itu pun mati yang sangat terhormat, mati yang membawa keutamaan yang sangat besar, yaitu syuhada. Terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak dilindungi tintanya ulama dengan pengetahuan agama, sehingga mereka diperangi dengan faham-faham sesat, mereka terpengaruh? Berapa banyak di antara kaum muslimin dia meninggalkan sholat karena dia kalah dengan faham-faham sesat. Misalkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datangnya yakin. Dan yakin ini orang yang sesat itu akan memberikan pemahaman, beribadahlah kepada Allah. Ketika kamu sudah yakin terhadap Allah dengan keimanan yang tinggi, maka sudah tidak usah ibadah lagi. Sebagian orang-orang sufi itu sampai mengatakan para nabi itu masih rendah karena dia masih memegang syariat, sementara orang-orang sufi itu sudah berada di tingkat hakikat, sudah yakin sehingga sudah tidak beribadah lagi. Coba bayangkan ketika orang itu dikalahkan dengan faham sesat, apa resiko terbesar mereka? Mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi resiko para ulama itu mujahid berperang
dengan tintahnya untuk memerangi faham-faham sesat, untuk melindungi umat daripada mati dengan keyakinan faham-faham sesat. Para mujahid melindungi tiang-tiang mukmin dari pembunuhan pedang. Jamaah ingkang minulya, niki diantara keutamaan kula lan panjenengan sedaya menghadiri majelis ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah ingkang minulya, monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa gadah ghirah yang kuat untuk belajar ilmu Islam, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu akidah, sedaya ilmu-ilmu Islam. Mari kita pelajari dan kita amalkan, kita dakwahkan kepada keluarga kita, sehingga kita mendapatkan pahala yang luar biasa dan kita menghadap Allah dalam keadaan radhiyatan mardhiyah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.